Ini buat kuliah Big Data ya. Bapak kemarin ke ini ya? Baru pulang. Iya kemarin. Yang kemarin ya? Kemarin siang pulang. Sampai jam 15. Oke. Ini rekaman kuliahnya ada di YouTube ya. Rekaman kuliahnya ada di YouTube, bisa dilihat. Jadi yang kelas apa sih namanya? Kelas sore udah 2 kali pertemuan. Kelas saya ini belum kan? Jadi tolong lihat rekamannya juga sih. Cuman bakal gua ulang nih. Oke. Carinya yang ini nih, ITTS Big Data. Gitu ya. Ini ada yang tanggal 13 tuh kemarin. Terus ada yang tanggal 6. Nih, tanggal 6. Oke. Nah, terus materinya ini nih. Ini materi ya. Materinya konsep big data segala macam. Cuman ini karena ini anak-anak udah pada ngerti ini belum sih Python segala macam, angkatan yang Python muda. Sebagian yang TI mah standar lah Pak, nggak terlalu ngerti banget, tapi seenggaknya konsepnya nangkep lah. Karena saya takut pada nggak ngerti Python segala macam, jadi untuk kelas ini saya lebih fokus ke Orange, gitu ya. Malah maju mau jam 9. Hah? Majuin jam 9? Enggak ini. Kuis Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu. Oh. Nih ya. Oke, baik Pak. Awal dulu. Sebetulnya di materinya ada R, ada Python, ada Google Colab pakai Python juga, ada TensorFlow class. Cuman ini nggak dikasih. Buat semua keras ya? kan ya Pak? Hah? Buat semua. Apa? Atau Iya, buat semua kan? Ambil aja. Jadi kalau open course itu, kalau masuk open course ini yang kuliah yang nilainya dimasukin ke akademis ya. Kalau yang ada tulisannya open course aja itu nggak masuk ke akademis. Jadi kalau masuk ke akademis cari kuliahnya ada nomor 2024. Yang baru terbaru. Ya pokoknya semester ini kan saya bikin 2021 tuh, maksudnya semester 1. Nanti 2042 itu yang semester depannya gitu ya. Jadi yang ini silakan masuk. Kalau mau masuk jadi bikin akun dulu. Nanti Udah ada belum? Nah kemarin tuh kok nggak salah nggak bisa ya? Masa sih? Belum udah di item semua Mas sama Pak Ono. Udah saya approve semua sih. Udah. Nanti kalau udah bisa masuk, kalau passwordnya lupa bilang aja, kirim email, so passwordnya saya set lagi ulang. Orang yang Jakarta sama Pak Ono nggak ada isinya. Nah, yang penting nanti waktu register di sini ada di sebelah kanan ada tulisan enroll me. Kalau enroll me passwordnya ITTS 2024. Kalau yang ini ya, yang ada angka 2024-nya ini. Kecil semua. ITTS-nya gede. Oh gitu. Nempel. Nggak pakai underscore makanya. Jadi ITTS 2024 nempel. Nah, untuk kuliah yang ini kita makanya Orange. Gitu ya. Nih. Register loh. Udah. Kerjain kuis UTS UAS dari sekarang. Oke. Jangan kalau udah dapat nilai 90 lu bolos kuliah gua nggak peduli. Ya bentar. Sama kayak kemarin. Hah? Sama kayak kemarin kan? Apaan kemarin lu ngerjainnya telat-telat terakhir baru ngerjain ujian? Kan nggak nyampe waktu tenggat kan, kok masih aman. Si aman tapi tetap aja nyebelin banget. Buat masukin nilainya Pak. Si Gary kagak selesai tuh, nggak lulus. Udah gua omelin tadi, apaan lu Gary kagak lulus? Parah jadi orang. Mungkin ini apa itu Pak? Kuisnya Bapak terlalu menekan. Ini dia bisa. Saya juga udah. Wildan bisa. Stres dikit bro. Hah? Stres dikit. Gua open joki ya. Open joki, gambarin. Enak aja lu open Kalau joki. nilai 70 gimana mau ngejoki? Dapat 4 nyambung. Nah, sekarang kita untuk software yang dipakai buat belajar, kita belajar software dulu ya. Ya. Konsepnya liatin aja di inilah. Konsep data science segala macam lihat aja di YouTube lah ya. Oke. Sekarang kita software yang dipakai free, pakainya Orange. Ini saya masukin ini ya. Saya pakai mesin virtual. Saya nggak taruh di mesin saya yang ini. Soalnya biar kalau ada masalah gue delete aja mesinnya.
Wih, Bapak Cen, wih. Emang ikutan kuliah gua kan kagak? Ada kelas Prof. Kelasnya apa? Ini Enggak. Mari hadir Prof. Prof, saya mau nanya dulu Prof. ya, Jenis-jenis data. oke. Data warehouse, data people line sama yang lainnya tuh apa bedanya? Data warehouse, Data people line, data. people line, People, orang. pipeline. Oh, Pipeline. Iya, people. ini kalau mau gampang, tapi bagus sih ada pertanyaan ini saya direkam ya. Boleh. Kalau paling gampang cari jawabannya pakai bar. Deh, Oh, Prof, bar. tapi udah ganti nama jadi Gemini ya. Iya. Tapi masih suka pakai GPT sih. Kalau buat nge-refresh ChatGPT lebih bagus. Iya. Tapi kalau mau cari definisi segala macam si Bart lebih bagus. Jadi tergantung buat apa sih. Oke, sekarang apakah data warehouse? Paling gampang gitu sih cara nyarinya, gombal banget sih. Nih, menyimpan dan menganalisa. Data warehouse tuh selain nyimpan dia nganalisa. Oke, jadi di dalam ininya, di dalam sistemnya dia ada tool buat nganalisanya. Itu data warehouse. Ada tuh loh. Tool buat nganalisa datanya. Udah siap. Tool analisanya nggak sampai rumit banget. Toolnya biasanya bisa ngesortir gitu-gitu dah. Tapi nggak sampai rumit banget. Rumit bangetnya nanti di handle sama si software kayak Python-nya segala macam. Tapi toolnya nih. Cuman saya pribadi salah satu yang bagus buat ini adalah Hadoop. Hadoop. Salah satu ya, Hadoop. Cuman saya punya pengalaman buruk dengan Hadoop. Harddisknya jebol langsung. Jadi Hadoop itu bisa, jadi data warehouse itu datanya bisa banyak banget. Udah gitu datanya bisa formatnya enak jidat. Kalau mau enak data, kalau mau enak ngolah data, formatnya mending Excel. Itu ngolahnya enak. Cuman kalau data formatnya seenaknya, ada yang pakai Excel, ada yang pakai Doc, ada yang pakai PDF, ada yang pakai apa, mau diolah sekaligus, tewas itu. Software-nya lebih susah. Kalau mau yang gampang, semua formatnya disamain pakai Excel, itu gampang. Nah, yang formatnya banyak segala macam, mainannya di Hadoop ini. Nah, cuman Hadoop punya masalah. Mesinnya kalau dijalanin Hadoop, jangan dimatiin. Nyala terus sebaiknya. Kalau dimatiin, crash harddisknya. Karena Hadoop bikin file system di atas file system lagi. Jadi kalau sampai kita matiin, crash. Dan Ono udah crash berapa harddisk gara-gara ini. Jadi waktu itu nyobain dong. Ini kan buat big data, cobain, matiin, hancur. Jadi kalau mau serius ini bagus. Terus buat apa? Proses. Hah? Terus buat apa ada? Hadoop buat tadi data warehouse. Iya, buat tempat nyimpennya big data segala macam tadi. Dia UI atau SIA? Command line. Command line. Jadi kayak gini aja. Jadi perintahnya kalau kita lihat kayak file system kayak gini nih. Hadoop tuh kalau dijalanin bentuknya kayak gini aja sih, file system. Jadi kita bisa lihat LS, filenya apa aja, CD, kita bikin folder segala macam. Cuma nanti dia punya fasilitas mau sortir, mau apa, udah ada. Kalau ini kan nggak ada. Mempermudah buat nanti buat dipakai buat analisa. Jadi enak. Visualisasinya nggak ada. Visualisasi pakai software lain udah. Bukan sampai level itu. Itu. Kalau pipeline? Kita cari lagi. Jadi paling enak kan data pipeline ya. Data pipeline. Oke. Bayangkan pipa buat nyalurin air. Oke. Cuman yang dialirin bukan air, data. Nah, jadi datanya direndeng nih supaya diproses di sebelah sana. Dibikin sistem. Iya, bikin sistem buat proses data. Dan prosesnya nanti bertahap nih.
Oke. Data mentahnya bisa diambil dari mana aja, bisa dari aplikasi, database, bisa file, kemudian datanya bisa dibersihin tuh dari sampah-sampah segala macam yang nggak perlu dibuangin, udah gitu disaring buat dipakai. Jadi fungsinya pipeline kayak inilah, kayak ban kalau di pabrik bikin ban berjalan lah, ban berjalan sumber, tapi yang dijalanin bukan ban, yang dijalanin data. Udah gitu sumbernya bisa dari macam-macam kan, bisa dari aplikasi, kalau kita punya aplikasi misalnya platform e-commerce segala macam boleh, bisa juga nanti dari database, bisa juga file ditaruh di situ. Nanti direndeng dia jalan semua. Dalam proses jalan itu datanya diproses. Misalnya dibersihin, dibuang yang jang-jang sama kotoran. Contoh bersih itu gini nih. Misal saya pengen analisa tulisan. Di tulisan saya cuma pengen tahu isu apa yang ada di tulisan tadi, gitu ya. Kalau isu kan saya cuma pengen tahu keywordnya apa yang ada di situ. Kalau kita pengen lihat keyword, kata-kata penghubung kayak yang dari udah nggak penting kan, koma itu nggak penting. Saya pengen dapat katanya aja, kata apa yang sering muncul. Oke. Nah, untuk ngelihat itu kata-kata yang nggak pentingnya dibuang. Nah, itu di pipeline itu dikerjain. Gitu. Jadi datanya digeser semua, di sana ada prosesornya buat ngurusin. Di sini data jalan terus dibersih-bersihin juga jalan. Itu pipeline. Tapi nanti bentuknya sih software. Gitu. Nah, kalau kita udah megang yang namanya Orange segala macam, pipeline-nya kelihatan di Orange itu pipeline banget sebetulnya. Gitu. Beres ya. Ada lagi? Kita lihat Orange ya. Udah pernah pegang Orange belum? Waktu pertama kali ikut UKM Dataset sih udah. Udah. Dia udah pernah lihat Orange dia. Oke. Buat yang belum pernah lihat Orange, ini Orange-nya. Cuman ini saya cuma sampai jam 11 kurang ya. Soalnya jam 11 saya harus urusan sama Board of Director. Berapa urusan gue? Udah kita harus nyiapin ini semua lagi. Oke. Orange sendiri bisa diambil di sini. Mana sih? Orange data mining. Bisa di googling keywordnya Orange data mining. Di sini ada download. Oke. Bisa untuk Windows, bisa buat Windows, bisa buat macOS, bisa buat sistem operasi lain. Di belakangnya Orange dia makainya Python. Mana Python? Oh, ini Anaconda. Dia pakainya Anaconda. Cuman Anaconda itu Python. Terus di sini makainya Pip, itu Python. Jadi dia pakai Python. Nah, supaya saya tidak pusing kepala, saya install di sistem operasi sendiri nih. Ini biar nggak pusing. Ini sistem operasinya. Oke. Udah diinstal di sini. Cuman harus diaktifin. Jadi kalau ini di Linux ya, kalau di Windows nggak usah susah kayak gitu. Saya cari dulu. Sekalian ngasih contoh aja sekalian ya. Orange. Ini pada nggak kuliah? Dosennya nggak ada? Belum ada yang balas. Hah? Belum ada yang balas, Pak. Oh gitu sih, sistemnya gitu ya. Kuliah tergantung balasan WhatsApp. Saya cek dulu sebenarnya. Kuliahnya dari 11. Selain Orange ada yang lain? Yang free, Orange. yang bagus Orange. Yang sering dipakai di kampus lain namanya Rapid Miner. Rapid Miner. Cuman Rapid Miner itu pakai duit, pakai lisensi. Untuk pendidikan dia kasih free. Cuman fiturnya kalah jauh sama Orange. Jadi saya berapa kali ngasih webinar di kampus, dosen-dosennya pada pakai Rapid Miner nih. Pas saya kasih lihat Orange, langsung pada kaget. Lebih bagus Orange daripada Rapid Miner gitu. Mereka ngasih komentar gitu. Cuman cara programmingnya sama. Ini kok Kono Center kagak jalan. Oh ini dia, alas ya, rese. Itu otomasi ya Pak? Orange kan kita cuma tinggal hubungin. Emang? Nah, itu Rapid Miner juga gitu. kalau bandingin sama
Ya, di belakangnya Python. Di belakangnya Python. Cleaning datanya Bisa. bisa juga. Bisa. Ada fasilitas buat cleaning data. Jadi nggak usah khawatir sih. Orange-nya juga punya fasilitas buat cleaning data. Kalau mau datanya sebelum dimasukin Orange kita clean sendiri pakai Python, bisa juga. Sah-sah aja. Tapi kan dua kan. Nggak juga. Jadi Iya, semua. Orange bisa baca file Excel. Orange bisa baca file Excel atau CSV bisa baca. Jadi caranya kita dapetin data, misalnya bentuknya file Excel segala macam, di clean pakai Python, di save jadi CSV atau Excel, nanti dibaca sama Orange, sah, bisa. Jadi nanti di Orange-nya udah nggak usah dibersihin lagi datanya, udah santai. Oke, ini cara nginstalnya ada di sini ya, ada di, jadi masuk Ono Center ORID/wiki, tapi ini cara nginstal Linux ya. Kalau Windows mah cuman klik setup jalan beres, udah nggak usah pakai otak. Nah kalau yang ini rada pakai otak dikit, saya makanya yang ini nih yang pakai pip. Oke. Soalnya agak rumit sedikit di sini, saya harus ngaktifin ini. Ini mah waktu instalasi ya, harus install virtual environment segala macam. Nah sekarang harus ngaktifin virtual environment, ngasih tahu bahwa dia pakai Python 3, virtual environment-nya dijalanin. Jadi saya akan masuk sini. Bentar, digedein biar enak lihatnya. CD Orange ini, terus virtual environment Python salah nulis, Python sama dengan Python 3, terus virtual environment-nya diaktifin. Dah, ini aktif. Sekarang saya source virtual environment bin activate. Dah. Nih kalau udah aktif ada kalimat kayak gini kalau di Linux ya, virtual environment. Jadi kita tahu bahwa kita posisinya bukan di sistem operasi yang normalnya, kita lagi posisi virtual environment. Dengan kondisi ini kita bisa jalanin Orange. Nih, Orange langsung jalan. Nah, waktu Orange jalan pertama kali dia punya banyak contoh, example, bisa dipakai main nih example. Di sini banyak example. Bisa dipakai main example ini. Jadi kalau mau belajar paling awal, klik example aja. Dia udah disiapin semua, datanya udah disiapin, prosesnya segala macam siapin. Ini saya loncat misalnya ke sini. Ini saya loncat ke sini ya. Kalau yang ini sih cuman ini baca data, terus kita ngelihat data. Datanya file Excel biasa. Atau kita lihat yang ini dulu. Soalnya tiap kali abis ini saya harus jalanin lagi. Nih ya. Ini dia bisa baca data, datanya cuma gini doang. Filenya file apa? Udah data. Nanti dia kalau kita lihat data, selalu cara ngelihatnya ada fitur, ada yang mau diklasifikasiin. Cara ngelihatnya gitu. Kalau ngelihat data ya. Jadi selalu ngelihat ada fitur, ada klasifikasinya apa. Fitur itu, contoh fitur tuh gini. Misalnya nih data tentang binatang. Binatang tuh ada yang kakinya 2, nanti fiturnya jumlah kaki, ada yang 2, ada yang 4, ada yang tidak punya kaki. Fitur lain ada yang bulu ya, ada yang punya bulu, ada yang punya rambut. Fitur lain ada yang punya sayap, ada yang nggak punya sayap. Itu fitur semua tuh. Nanti dari fitur-fitur ini kita bisa klasifikasi, ini makhluk apa, apakah dia sapi, kuda, ayam, bebek, apa segala macam, itu klasifikasi. Beres ya. Jadi harus ngerti ada fitur, ada klasifikasi. Tugas kita di data science adalah melakukan klasifikasi ini atau kita prediksi klasifikasi. Contoh prediksi itu gini. Contoh prediksi. Klasifikasi sama prediksi ya. Sekalian ngasih lihat. Ini sebetulnya ini pertemuan pertama yang saya bikin loncat. Harusnya nggak ngomongnya ke arah sini dulu. Oke. Nih, misal ini Google Map, semua tahu Google Map lah. Sekarang, oke. Bapak habis dari Padang Panjang. Hah? Bapak habis dari Padang Panjang. Habis dari Padang Panjang. Awal tahun.
habis dari Gontor kemarin. Nih kita lihat traffic ya. Kita lihat traffic ya. Coba nih lihat traffic lah. Oke. Ini traffic di Google Map. Pertanyaannya, kalau warnanya hijau jalan lancar atau macet? Lancar. Lancar. Kalau warnanya ini nih merah gelap, Macet banget. macet banget. Orange, Ya, macet lancar. kuning agak macet. Ya, ramai lancar ya. Iya. Oke. Itu namanya klasifikasi. Jadi jalan macet, lancar segala macam klasifikasi. Itu klasifikasi nih ya. Nah, pertanyaannya, jadi buat dapat itu semua kita harus punya data kan? Jadi yang teknik yang namanya big data, AI, machine learning selalu harus punya data. Data itu kadang-kadang diambil secara sah, kadang-kadang diambil secara tidak sah. Contoh, ini pertanyaan yang ini ya. Kalau yang lain lagi, kalau mau lihat kayak gini lah, Tokopedia lah, Tokopedia. Ini ada iklan nih Tokopedia nih. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama beda? Beda Pak. Beda. Oke. Gua harus autentikasi pakai WhatsApp. Oke, tapi iklannya beda ya tiap orang. Sama aja sama ini. Pertanyaannya sama Tokopedia. Pertanyaan di ini aja Google Map dulu. Bagaimana Google tahu jalannya macet? Dari mana? Dari riwayat masa lampau. Dari detik. Ini kondisi sekarang nih, bukan masa lampau. Gimana dia tahu sekarang macet di sini? Dan kalau kita jalan ke situ macet beneran ya? Nah, kalau dia tahu macet jalannya, dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Satelit ya. Dari akses Satelit salah, GPS. GPS, Ya, GPS. GPS. Bagaimana data GPS bisa sampai ke Google? Akses kan? Akses apaan? Internet. Akses internetnya Google? Hah? Yang akses GPS. Yang akses GPS. Jadi yang akses GPS ke Google, GPS-nya ada di mana? HP. HP. Jadi HP-nya punya GPS, terus punya internet, ngasih laporan ke Google gitu ya. Nah, kalimatnya gitu. Iya. Lu bilangnya akses, bingung. Jadi kalimatnya harus ini ada GPS, GPS-nya ada di HP, HP-nya punya internet, HP-nya lapor ke Google. Nah, ini HP-nya yang ada di mobil-mobil, motor-motor semua orang itu ngasih laporan ke Google, akibatnya Google jadi tahu jalannya macet di mana. Jadi bukan dari satelit, loh, hati-hati. Kalau orang-orang yang nggak terlalu ngerti IT bilangnya dari satelit. Iya. Jadi kalau saya lagi di kampus-kampus nanya, sebagian besar kampus akan bilang satelit. Iya Pak, memang dokter Iya. gitu. Oh, doktrin itu. Iya Pak. Parah. Saya nggak bohong Pak, itu yang bilang kan GPS kan. Iya. GPS itu sebenarnya kan buat mantau keberadaan kita sebenarnya. Ya. Makanya orang nggak terlalu. Dia nggak tahu bahwa ya GPS-nya tahu posisi kita. Dia nggak tahu handphone kita yang lapor posisinya ke Google. Dari banyak handphone laporan, dia tahu jalannya macet di sini. Dia tahu jalannya lancar. Soalnya selain posisi, dia juga ngasih laporan kecepatan. Arah kemana kelihatan, arah kecepatan kelihatan. Jadi tahu. Nah, ini klasifikasi. Tadi kan ada dua kerjaan nih. Bisa klasifikasi, kita juga bisa ngeramal. Jadi dukun. Besok macetnya di mana? Belum kejadian. Nah, caranya jadi dukun sederhana aja. Misalnya kita ke Tangerang. Kita Tangerang. Oke, ini Tangerang. Kita cari jalan dari Tangerang ke Jakarta ya. Jakarta. Nih. Ya. Ini ya digedein lah. Ini Tangerang ke Jakarta sekarang. Oke, leave now. Jadi itu bukan ramalan, bukan dukun karena dia sekarang. Kalau saya mundurin di part 8 jam 10.30 sekarang, bukan dukun juga. Kalau saya mundurin ini ke tadi pagi biar horor lah sekalian. Macet jam berapa sih biasanya? Jam 8 ya? Jam 6 juga udah macet Pak. Hah? Saya kan tiap hari Pak PP Jakarta. Oh ya? Jam 7 aja ya? Iya, Pak. Sama temen jam 7 aja ya?
Oke. Ini ngalangin ini banget sih. Ini kata-kata ini bikin ngalangin banget nih, nyebelin nih. Bisa dibuang nggak ada kata-kata ini ya? Enggak, soalnya memang udah sistemnya udah begitu. Iya, rese nih ngalangin. Tapi kelihatannya ada kelihatan macet ya? Iya Pak. Ini tadi pagi jam 7.15. Oke. Ini tanggalnya 14 hari ini ya. Ya. Oke, sudah kejadian. Ini namanya history, bukan dukun. Kalau tanggal saya rubah ke tanggal 15 besok. Udah kejadian belum? Belum. Belum. Gue rubah ke besok. Oke. Macetnya sama beda? Beda. Saya rubah ke hari Sabtu ya. Tolong lihat macetnya ya. Tolong lihat macetnya. Sabtu. Macetnya sama beda? Nggak ada. Nggak ada macet. Hari Minggu Sama. nggak ada macet. Hari Senin. Ini ya. Banyak. Macetnya beda ya. Iya benar. Pertanyaannya, kok Google tahu? Belum kejadian loh ini. Ini dukun. Kalau saat ini macet, masuk logika tadi. Handphone punya GPS, handphone punya akses internet, GPS-nya, handphonenya ngelapor ke Google posisinya. Nah, sekarang ini belum kejadian. Kok dia tahu? Gimana caranya? Ini yang namanya data science, big data tuh ini ya. Gimana? Memprediksi, jadi mungkin kayak hari Senin biasanya macet gitu, terus kayak diprediksi nih kemungkinan macet gimana. Ini namanya prediksi. Gimana caranya dia prediksi? Pakai data. Iya, pakai data. Data apa yang dipakai? Hah? Historis. Jadi dia cara ngeliatnya biasa sederhana banget. Tiap hari Senin bulan Maret, minggu kedua, kira-kira minggu kedua kan, macetnya kayak gimana? Ya udah dia tahu kira-kira macet gimana. History. Beres ya? Jadi dari history bertahun-tahun dia bisa lihat berapa tahun Google ini mata-mata kan? Dan hasil mata-matanya disimpan. Ini juga sama ini sih, sama tadi Tokopedia, iklan tadi ya, iklan Tokopedia. Tadi iklan Tokopedia, iklan tiap orang sama beda? Beda. Gimana caranya dia bedain iklan buat tiap orang? Dari story HP. History apa? HP. Jadi habis buka apa, akses apa. Dia habis buka, maksudnya dia habis ngelihat produk apa. Dari keyword juga bisa. Dia nyari apa, dia beli apa, diklasifikasi. Jadi diklasifikasi juga. Ini orang sukanya apa, ketahuan orangnya sukanya apa, dikasihkan yang orangnya suka. Jadi kalau orang kayak saya kan nggak suka pakaian wanita kan, nggak akan dikasihkan baju perempuan. Ono sukanya elektronik gitu ya, mainan laki-laki banget kan, elektronik, solder gitu-gitu ya, dikasih iklannya kayak gituan. Jadi caranya ngelihat seseorang itu dari apa yang dia search, apa yang dia beli itu bisa dilihat, apa yang dia obrolin dilihat. Pertanyaannya, Facebook yang punya siapa? Mark Zuckerberg. WhatsApp yang punya siapa? Itu WhatsApp. Nggak tahu sih Pak. Cuman dia udah bergabung sekarang. Iya. Jadi yang punya Mark Zuckerberg. Oke. WhatsApp sama Facebook satu perusahaan lah ya kira-kira. Sekarang pertanyaannya, Facebook hidup dari apa? Dapat duitnya dari mana? Facebook. Kalau yang pertama itu dia enggak. Kalau dapat dari pendapatan saya nggak tahu juga. Cuman dia lebih banyak datanya gitu Pak. Dia punya data. Oke. Terus dapat duit dari mana? Facebook. Dapat duit. Kalau sekarang sih dari ads. Dari iklan. Kalau sekarang. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama beda? Beda dong. Beda. Tergantung apa yang tadi sama kan? Orang posting apa segala macam di Facebook. Nah, si WhatsApp dapat duit dari mana? Mampus lo. WhatsApp sekarang ada dua Pak. WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Oh, dari bisnis. Kalau yang biasa? Kayaknya dari data pelanggan dia sendiri deh Pak. Dari gimana caranya WhatsApp bisa dapat historinya si user tadi? Posting apa aja? Udah tahu belum? Postingnya dari status kan? Status. Ada lagi nggak selain status? Dari grup WhatsApp biasanya. Dari grup WhatsApp. Nah, cara ngetesnya gampang. Jadi dunia ini, dunia digital ekonomi ini, cara hidupnya dari mata-mata. Gitu ya. Tadi Google Map, dia mata-mata posisi kita. Dari HP kita ngelapor ke Google, di mata-mata dicatat. Oke.
toko online, dia mata-mata apa yang kita kerjain, dicatat. Facebook, dari apa yang kita posting di Facebook, dan karena Facebook satu keluarga sama WhatsApp, nah cara ngetesnya gini, bikin grup WhatsApp, grup baru, ngomongin sesuatu yang nggak pernah kita omongin sebelumnya. Misal kita ngomongin soal, ini kan pada punya rumah kan, ngomongin soal rumah, ngomongin soal tanaman misalnya, yang pokoknya kita nggak pernah ngobrolin lah sebelumnya, ngobrolin soal itu, terus lihat iklan di Facebook keluar, gitu. Memang benar. Ya kan? Tapi konsekuensinya bahaya banget tuh, konsekuensinya artinya kita pakai WhatsApp sebenarnya dimata-matain, terus ya. Iya Pak. Nah sekarang saya kasih lihat seberapa lama si ini melakukan mata-mata, si Google Map mata-matanya udah berapa lama. Oke, caranya ngeliat gini nih, klik ini. Lini masa Pak. Dia ada lini masa ya, timeline. Masuk ke iklan, masuk ke email semua saya terus Pak. Ya, itu dimata-matain sebenarnya. Tapi kalau nggak gitu, kita nggak tahu saya habis dari kemana gitu. Iya. Nah, dimata-matain sejak kapan? Ini tahun saya klik nih. Dari 2009 ya, sampai 2024. Berapa tahun tuh? Hampir 15 tahun. 15 tahun dimata-matain. Tiap hari, tiap jam dimata-matain, tiap detik dimata-matain ya. Kita kemana aja, ikhlas. Kalau saya sih dari 2016 sampai sekarang, dari Sumatera Barat sampai Banyuwangi saya dari Banyuwangi. Matain ya, oke. Tapi enak Pak, membantu Pak. Iya membantu, ya ada yang ikhlas sih, ada orang yang ikhlas, ada orang yang. Bayangin yang dimata-matain, kalau yang dimata-matain adalah prajurit TNI, pegang HP. Oh iya itu Pak. Bahaya. Ya kalau kita mungkin nggak apa-apa lah, prajurit TNI. Nanti kan si ini bisa ngelihat sebenarnya KKB, kelompok bersenjata itu, separatis. Saya bisa lihat nih, saya kemana kemarin tanggal berapa sih? 3. Jauh. Enggak, itu ini mah tahun lalu. Ini kemarin ya, kemarin nih. Ke Bandar Lampung sih. Coba kemarin gua kemana? Deket-deket aja Pak. Oh berarti nggak kecatat yang ke ini ya? Ke Gontor kok nggak ada sih? Itu Pak, lokasi di HP Bapak nggak dinyalain, lokasi sama GPS. Oh iya. Makanya Oh iya, ini HP-nya istri, bukan HP-nya Ono. Bagus nggak Pak? Bagus. HP-nya HP saya nggak bisa dimonitor sama ini soalnya. Lupa gue. Kakak saya juga ada negor Pak, kalau kemana-mana jangan nyalain GPS. Justru kalau nggak nyalain GPS, nyasar Pak. Iya. Tapi kira-kira gitu ya. Oke, udah ngerti ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Gue punya waktu. Ya. Saya harus cabut nih, bentar lagi, 5 menitan lagi cabut. Ini cepet aja ya. Ini contoh klasifikasi aja dah. Saya kasih lihat aja contohnya nih. Ini kita bisa baca datanya. Kalau mau ngeliat datanya bisa kayak gini aja, lihat data, gitu ya. Kita bisa nganalisa data yang sederhana banget nganalisa datanya ya. Kita nganalisa data. Contoh analisa adalah kita bikin kelompok lah. Ini pengelompokan data yang ini aja deh. Yang ini nih. Ini datanya sama, ada fitur segala macam. Ini ada iris tuh bunga ya, iris setosa, iris versicolor sama iris virginica bunga, ada 3 bunga. Terus datanya adalah dia tadi datanya ngukur panjang bunganya berapa. Nah dari panjang itu kita bisa klasifikasi ini kategorinya iris yang mana. Nah ini klasifikasinya nih. Ini contohnya ada sepal length, sepal width. Kalau kita pakai sepal, kelihatan yang versicolor sama virginica susah diklasifikasi, soalnya kecampur. Kalau yang biru pisah sekali. Tapi kalau kita pakai petal, nih lebih gampang klasifikasinya. Tapi ada bagiannya ini susah. Ini kita klasifikasi pakai mata. Tugasnya kuliah ini adalah klasifikasi pakai algoritma. Tuh. Terus ya, oke. Tolong lihat rekaman di YouTube
karena itu nanti lebih detail lagi. Saya pindah ke sana nih ya, kalau mau ikut juga boleh sih. Gue ada ini webinar sama BOD, Board of Director. Berapa urusannya? Ini harus dimatiin dari sini. Iya. Kita tungguin jam. Kita kan Udah sama ya. Ini ada sudah dikabarin yang lain udah nunggu rame. kalau ono sih, gua ngasih taunya ntar kayak kemarin saya ngasih taunya di email aja ya. Iya. Jadi tanggal minggu depan saya masih bisa, minggu depannya lagi kayaknya masalah deh. Kalau nggak salah dipanggil sama Sesko. Manggil tuh bintang kita. Stres urusannya kalau dia manggil bintang pening nggak apa-apa. Mendingan dia manggil orang biasa. Kalau bintang kan susah nolaknya berarti. Perwira Pak, pokoknya dihargai terus. Iya, dia lebih terhormat daripada kita. Iya. Sama rakyat. Bapaknya lo mampus lo. Gitu. Oke, kita pindah ke ruang 1, kelas 1. Mari ya, moderator. Yakin? Yakin. Ini udah slide di ujung. Udah dipoto ya? Udah Bu, aman. Bu, jaga aja Bu, dia mah. Iya ini. Emang bener ya? Bandel. Gak bisa ngomong deh. Bandel dikit. Bandel banyak loh. Yang ikut kelas saya siapa? Bertiga Bro. Saya, Alfi, sama Sheroni. Bertiga. Cuman datang lo. Iya. Oke. Jadi ceritanya gini deh. Mumpung belum mulai kan. Mati Bu. Bentar. Lu masuk ke open course. Iya. Open course Gagas ACD. Search 2024. Enroll ke kuliah mikroprosesor. Ya. Cuman hari ini saya jam 10, jam 11 itu webinar sama Board of Director-nya Astra. Oke. Jadi kalau mau ikut webinarnya silakan. Saya di sini. Nggak apa-apa ya? Ikut. Tentang apa, Prof? Hah? Tentang cyber security. Kalau mau ikut juga boleh. Boleh. Ini saya masuk dulu ya supaya bisa ini nih. Kalau nggak salah dia makainya Google ini deh. Ini dia. Halah. Oh ini dia. Google, Microsoft. Bukan nih Google apa Microsoft ya? Nggak tahu gue. Tar. Gue pakai WiFi siapa nih? Nggak mau pakai WiFi kampus mah parah. Sampai kampus Bro. Hah? Cari perkara itu ya? Iya Bro. Ganti. Berapa jam webinarnya Bro? Setengah jam. Satu setengah. Setengah. Tapi ntar di depan saya tuh BOD, Board of Director. Parah ya. Jadi tolong masuk ke ini ya, masuk ke mana sih tadi? Ini, masuk ke open course, oke. Terus nanti search 2024. Ada dua, ada big data, ada satu lagi apa sih? Ini kalau dicari mikroprosesor, oke. Ada big data, ada mikroprosesor. Big data, TI. nggak akan ngambil. Dapat saya. Tapi kalau lu mau ngambil juga nggak apa-apa ya. Boleh Bro. Ambil big data boleh ya, sama mikroprosesor ambil.
Big data silakan diambil. Kalau mau kerjain ikutan kuliahnya juga boleh, nggak masalah. Tapi nanti Bu Via marah-marah, jangan. Passwordnya ITTS 2024. Oke, ITTS-nya gede ya. Mana ininya? Oh, ini dia. Ya ini gimana sih? Belum allow. Ini ada blur kagak sih? Cari blur. Oh, ini di blur. Join now. Yang ini bukan bro, yang ITTS 2024. Ya. Satu microprocessor. Ya. Ya. Terus tolong kasih tahu yang lain deh. Kuisnya tolong dikerjain dari sekarang. Jadi kuis bisa dikerjain dari sekarang, UTS bisa dikerjain dari sekarang, UAS bisa dikerjain dari sekarang. Kalau bisa nilainya bisa 100. Oke, saya masih ada 7 menit lagi nih. Nih sambil nunggu ya. Ini kasih lihat mikroprosesor nih. Materinya udah sempat saya bahas di kelas ini ya. Kelas yang sore karyawan. Minggu lalu udah, tadi malam udah. Jadi udah ada 2 kali pertemuan. Jadi ini agak telat. Nah, materinya tuh kira-kira gini nih. Materinya biar ada gambaran ya. Yang pertemuan pertama lebih ke arah mikroprosesor tuh seperti apa. Oke, dalamnya tuh seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Udah gitu tadi malam bahasa assembler. Udah pernah lihat bahasa assembler belum? Belum, kasihan deh lo. Udah udah selesai bahasa assembler. Saya karena ini bentuknya lebih ke arah mikroprosesornya, saya lebih banyak larinya ke arah ini. Kalau sempat saya ngajarin sistem operasi sedikit, cuma nanti saya akan banyak ke arah ini nih, Arduino. Oke. Udah ada kuliah ini nggak IoT? Belum. Oke, kalau gitu hari kuliah ini saya hajar ke IoT-nya, Arduino. Itu ya. Karena tapi Arduino lebih dilihat dari sisi mikroprosesor, bukan buat IoT. Tapi ya deket banget sih sebenarnya. Itu ya. Nah, buat kasih gambaran aja. Udah pernah lihat dalamnya prosesor belum? Seperti apa? Oh, belum pernah lihat. Kasihan deh lo. Oke, saya kasih lihat ya dalamnya prosesor nih. Ini prosesor 8 bit ya. Ini prosesornya 8 bit nih. Hah? Ya Allah. Hah? Oh. Kirain nyambung. Sorry. Nyambung enggak? Keluar ya? Keluar. Oke. Ini dalamnya prosesor kayak gini nih. Mampus lu. Dalamnya prosesor kayak gini. Ini biasanya jalur-jalurnya aluminium. Nah, kalau kita lihat nanti kelihatan di sini kelihatan agak beda. Ini beda sama yang ini, kelihatan beda ya. Nah, dalamnya prosesor sebetulnya di dalamnya ada memori ini.
ini ada tulisan register array, arahnya ke sini. Ini register array. Terus di sini ada program counter, ini register array. Oke. Register array adalah kira-kira kalau di program itu kalau kita bikin variabel, misalnya kalau udah pada belajar Python kan, misalnya integer a. Jadi variabel a itu integer. Nah, dia di sini nyimpannya. Ini buat variabel. Nah, kalau program counter, kalau kita lihat program, itu program ditaruhnya di memori kan. Memori itu ada alamatnya. RAM itu ada alamatnya. Address nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini ada addressnya, ada alamatnya. Ini supaya dia tahu ini sekarang lagi ngerjain apa perintah yang mana, dia disimpan alamatnya di program counter. Jadi counter untuk ngasih tahu programnya lagi di memori yang bagian mana nih yang lagi dijalanin. Nih, beres ya. Terus udah gitu, kalau kita komunikasi antara si prosesor ini sama memori atau prosesor sama hard disk atau prosesor sama Ethernet, semua data akan disimpan di data buffer dulu karena prosesor kecepatannya tinggi. Sementara si hard disk, si memori segala macam kecepatannya rendah. Jadi waktu kita kirim nggak akan bisa langsung data masuk ke memori, pelan-pelan. Jadi caranya dimasukin data buffer. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini register array, program counter sama data buffer fungsinya kayak gitu. Nah, ini semua rangkaiannya rangkaian digital 101010. Nah, bayangin kalau 10-nya nggak bener waktunya. Dia harusnya 1, dia masih 0. Jadi nanti chip transistor yang sebelah sana nyangka ini 0 bukan 1. Kalau sampai timingnya salah, kacau semua ceritanya. Jadi buat kontrol timing dia punya ini, timing control. Karena 1010-nya berbahaya banget. Nah, si makhluk ini, si prosesor cuman kenal 1010. Dia nggak kenal if, then, else, nggak kenal dia. Dia kenal 1010. Nah, 1010 harus jadi sebenarnya kode isinya 1010. Misalnya kalau perintahnya 1101 itu adalah jam. Misalnya if nilainya 0, else itu jam. Kalau di sini jam, lari ke program mana. Nah, ini semua dimasukin ke instructor decoder, itu ya. Nah, kalau ada perintah jumlah, tambah, kurang, kali, bagi segala macam, semua diproses di arithmetic logic unit. Ini yang bagian yang ini nih. Jadi prosesor isinya gitu doang. Terus ya. Nah, tolong dilihat nah ini udah jam segini kok belum ada ya? Stres saya. Belum diterima Prof. Hah? Belum diterima. Iya. Coba gua keluar dulu. Coba masuk lagi. Rejoin ya. Udah ya. Oh, join now. Udah. Berarti sananya parah ya? Iya. Salah dia kan, bukan salah kita kan? Wah, ini harus gua kirim mail ke dia. Saya sudah join. Deh. Ini yang BOD Astra ini saya mau nerangin. Jadi ini petinggi ya. Jadi mereka bukan karyawan biasa. Mereka petinggi. Tujuan akhirnya adalah ngasih tahu ke board of directornya Astra urusan cyber security. Jadi intinya gimana meyakinkan mereka supaya mereka lebih lebih aware tentang cyber security gitu aja sih. Ujung-ujungnya mudah-mudahan mereka mau bikin kebijakan urusan cyber security, kira-kira kayak gitu.
Cuman saya belum di approve. Wait, namanya waiting. Alah, resep. Hah? Udah jam 11.01. Iya nih parah banget. Ini ibu-ibu pada ngerti ini nggak sih? Orange? Pada mainan orange belum? Belum ya? Hah? Yang ngerti mahasiswanya nih. Ini penjahat-penjahat ini ngerti nih. Hah? Barusan diterangin, tapi terangin masih dikit. Ini data science sih. Ini shutdown dulu bentar. Kok nggak ada ya? Nih, meeting akan delay 15 sampai 30 menit, Pak. Oh alah. Hah? Biasanya dia ada klien. Iya, iya susah soalnya ngadepin bos. Ini jujur dulu ya, meeting ini udah di cancel 3 kali. Cancel, delay. Kalau enggak gue terangin ke lu pada ya, yang bakal saya terangin. Namanya juga orang kantor, Pak. Hah? Namanya juga bukan orang kantor, namanya petinggi yang punya kantor, berkuasa. Lu mau delay mau apa, gue berkuasa, lu mampus lu. Ini yang mau saya terangin ke dia ya. Saya kasih lihat aja biar salah. Oke. Ini dia. Oke. Ini yang mau Ono terangin biar enak saya ini dah. Jadi saya terangin ke sini dulu biar pada ngerti. Oke. Ini sekalian teknik nerangin pimpinan. Cara nerangin pimpinan sama cara nerangin mahasiswa beda banget. Sama cara nerangin orang awam beda. Oke. Kalau mahasiswa cara neranginnya tuh gini. Mahasiswa sama pelajar SMA, SMK kira-kira nggak beda jauh. Cara neranginnya adalah ngasih lihat teknik orang ngehack, gitu ya. Setelah tahu bahwa teknik hacking kayak gimana, terus orang belajar teknik pertahanan, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau orang awam bukan ngehack, ngasih lihat korban yang dihack. Contoh, saya kasih lihat korban yang dihack ya. Nih, gue kasih lihat aja korban dihack nih. Ini korban nih. Nih ya. Bentar. Nih ya, ada tolong Pak tuh. Ntar saya lihat awalnya nih. Mana dia? Mana dia? Mana? Ini. Ada yang awalnya banget. Ada di atas kali ya? Ini dia. Nih, tolong Pak ya. Nih, tolong Pak. Tuh, parah banget nih. Parah loh. Nih, saya kasih lihat lagi yang sama parahnya nih. Nah, nih, perkenalan nih. Parah nih. Parah nih. Selamat pagi, Pak Ono. Saya Hendra. Aku baca di berbagai website Bapak salah satu hacker kenamaan. Gitu kan, kacau ya. Dengan kerendahan hati minta tolong. Baru-baru ini saya ditipu di Telegram, kehilangan uang, lapor polisi percuma. Jadi minta tolong ke Ono buat dapetin duitnya balik. Dan ini hampir semua orang kayak gitu. Hah? Gitu kan? Jadi kalau ngomong ke orang biasa kayak gini, kalau ngomong ke mahasiswa, teknik hacking ya, teknik ngancurin orangnya dikasih lihat. Soalnya tujuan akhirnya mahasiswa adalah gimana caranya mahasiswa ini nanti belajar gimana cara bikin teknik pertahanan, kira-kira gitu. Tapi kalau orang awam kasih tahu nih korban kayak gini nih kalau jadi korban, gitu.
Gitu. Ini masih nggak seberapa nih, korban yang lebih gila kenanya $71, $71.000. Kalau dikali 15 kira-kira 1 miliar. Ada sih, bentar, emailnya bisa saya temuin nggak ya? Ini semua isinya isi korban semua nih. Bentar. Saya lagi pengen nemuin. Ini bukan. Oh, bukan. Susah nyarinya lagi. Susah lah. Nyarinya susah. Pokoknya ada yang sampai 71 ini ya. Nah, udah. Sekarang saya balik ke sini. Ini urusan si pimpinan. Jadi nanti kalau menerangkan pimpinan segala macam, pimpinan paling takut sama aturan, sama hukum. Jadi kalau udah sampai levelnya pimpinan perusahaan besar, takut sama hukum. Nah, caranya adalah yang awalnya beda banget, konsekuensi hukum. Oke. Terus kasih lihat lagi kondisi serangan cyber di level perusahaan di Indonesia. Terus ini saya kasih lihat juga respons korban kayak gimana. Terus mulai baru serangan seperti apa. Nanti ujung-ujungnya kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini yang terakhir-akhir nanti bentuknya diskusi sama BOD-nya sih. Konsekuensi hukumnya langsung 6 tahun penjara 1 miliar. Atau 6 tahun penjara 50 miliar. Tahu nggak ITE sama PDP bedanya apa? Kalau ini kan nggak jelas. Hah? Kalau ITE kan kayak elektronik. ITE itu informasi sama transaksi elektronik. Jadi kalau yang kita hajar bentuknya transaksi atau kalau informasi, contoh informasi elektronik itu gini, kita mencemarkan nama baik orang. Itu informasi elektronik. Kalau misalnya kan pegang apa? Bukan PDE ya, yang buat bayar-bayar, PDE kan? Yang buat bayaran apa sih? QR code yang alatnya apa nih? PDE kan? Edisi PDE goblok. Iya. Jadi misalnya kita ngehajar QR code orang atau edisi orang. Kalau QR code cara nipunya gampang banget. Misalnya nih tukang-tukang di kaki lima, mereka nempel QR code kan di lapaknya. Udah gitu kita punya QR code-nya kita nih. Oh, itu udah terjadi Pak di masjid Blok M. Iya, kita tempelin kan ditempel di depannya QR code-nya itu kan. QR-nya aja Kita timpa kan. Akibatnya orang ketipu nih. Transfer duitnya ke kita. Nah, itu transaksi elektronik. Urusannya 6 tahun penjara 1 miliar denda. Kira-kira gitu ya kalau transaksi elektronik ya, urusannya kayak gitu. Yang masalah bukan di situ. Masalahnya nanti adalah, nah ngomong ini dulu lah. Kalau PDP itu perlindungan data pribadi. Beda ya. Kalau transaksi kan transaksi. Kayak jual beli data nasabah Pak. Nah itu jual beli data nasabah yang paling kelihatan. Jadi misalnya, dan ini kejadian loh, jangan khawatir, gelo. Kejadiannya. Dari KPA. Iya, itu. Iya, jadi KTA itu kan punya data nih, dijual. Dari kartu kredit Pak. Iya, ya itulah. Diaksir pakai pensil. Iya, ini urusannya 6 tahun penjara atau 50 miliar. Kalau saya 2 hari kerja, saya langsung berhenti aja takut Pak. Ada jadi satu halaman itu ada nama HP 50 orang itu antara aktif sama nggak aktif. Itu masih Indonesia saya satu lembar pegang di kantor dalam tempat kerja satu ring ada. Iya. Dan itu dijual. Iya. Gitu. Saya kan di DBS, cuman standar charter, BSK, BNI segala macam ngumpul semuanya itu Pak. Ya. Memang. Ya gitu deh. Habis masuk berita, nama kerjanya telemarketing, saya langsung tahu Pak. Hah? Telemarketing kerjanya. Udah bangkrut. Bukan apa, saya langsung keluar takut. Enggak, tadi udah apa tadi? Karena masuk berita telemarketing. Iya. Telemarketing kan pekerjaannya nawarin KPA segala macam. Karena status pekerjaannya itu kayak ilegal Pak. Iya. Soalnya kan ngeganggu orang. Iya. Sama ditanya dapat data dari mana? Iya. Dari bank. Akhirnya
Tapi itu benar, kalau sampai kena, sampai ke trace, ya 6 tahun penjara atau denda 50 miliar. Itu sebenarnya kan tahun 2017, jadi orang lagi tukang nggak tahu internet. Dari sebelum corona kan, orang udah tahu internet, jadi takut kelacak. Saya jadi ganti orang. Nah, kalimat ini nanti dilempari ke BOD sih. Jadi itu yang BOD bakal tahu itu. Nah, udah gitu, ini kurang gede. Bisa digedein kagak ya? Kebaca kagak sih? Aduh. Ini saya bacain aja ya. Jadi menurut Kominfo 2019 sampai 2023 kasus pencurian data ada 76 kasus dalam negeri. 35 kasus dari 76, jadi hampir setengahnya itu terjadi di tahun 2023 aja, awal Januari sampai Juni. Oke. Dan makin kesini makin parah. Contoh kasus yang parah adalah BPJS, 19 juta pengguna lepas datanya. Kasus yang lain Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia itu jebol tanggal 8 Mei. Oke. Datanya 1,5 terabyte data pribadinya jebol. Nah, yang seru dari kalimat ini sebenarnya gini nih. Pernah ngopi data 1,8 tera nggak sih? 1,5 tera? Belum pernah? Bayar. Kurang dari 1 giga pernah. 10 giga berapa lama? Lama ditinggal, nggak tahu deh. Lama ya? Bayangin 10 giga tuh lama. Jam kan ordernya ya? Bayangin kalau 1,5 tera. Bisa hari kan? Coba pakai logika aja. Ini ada orang nyuri data berhari-hari. Kok banknya nggak tahu? Itu masalah besar itu masalah di orang IT. Cuman hari ini kasus ini ditutup. Jadi dibungkam. Jadi kebetulan ini kalau dilihat ya, BPJS Tenaga Kerja itu plat merah, Bank Syariah Indonesia plat merah. Terus data paspor WNI dari imigrasi plat merah, Dukcapil plat merah, data kartu SIM card Telkomsel plat merah semua ini. Jadi tadi yang teorinya berapa tahun penjara, 5-6 tahun penjara, denda 50 miliar tidak berlaku di sini sebenarnya. Gitu. Cuman kan saya akan ngomong di depan direkturnya Astra. Ya, plat merah tidak berlaku, buat lu berlaku. Rese. Nah, ini ini mohon ditunggu. Ya udah. Ini kondisi serangan cyber yang di laporannya ini sih. Laporannya Badan Siber Nasional. Intinya yang serangan paling gedenya adalah ransomware. Oke. Ini pertanyaannya, tahu ransomware nggak sih, Pada? Pernah dengar ransomware? Nggak tahu. Pertanyaan sederhana dulu. Kira-kira ransomware bisa dideteksi pakai antivirus kagak? Nggak bisa. Bisa deteksi ransomware? Kenapa nggak bisa dideteksi? Beda, kalau antivirus kan buat perangkat. Ransomware kena ke perangkat. Cuman beda aja gitu kan. Nah, beda. Tapi harus ngerti secara teknologi, harus ngerti ini bedanya. Nih, contoh sederhana banget ya. Nih, kan kemarin kuliah jaringan kan? Awas lu kalau nggak bisa jawab. Coba di jaringan kalau kita enkripsi pakai VPN, datanya bisa kelihatan nggak? Bisa, tapi datanya acak-acakan, tapi kita nggak bisa lihat dalamnya kan? Karena datanya diacak. Jadi kalau kita pakai VPN, data diacak. Kita nggak bisa lihat dalamnya. Nah, kisahnya adalah virus zaman dulu itu tidak diacak, bukan tidak terstruktur. Jadi datanya kelihatan, virusnya kelihatan. Makanya antivirus bisa deteksi ini virus apa. Jadi kalau virusnya misalnya ada perintah 101.1.1.0 terus 01 apa gitu, terus si antivirus tinggal lihat tabel. Kalau datanya 101.1 ini, datanya ini virus ini. Datanya kayak gini virus ini, datanya kayak gini virus ini.
Kalau ransomware datanya diacak, konsekuensinya antivirusnya nggak bisa tahu ini apa. Jadi yang namanya ransomware si datanya nggak bisa kelihatan. Gitu, beres ya? Itu ransomware. Jadi serangan paling gede hari ini namanya ransomware. Dan itu yang nyerang namanya BSI, kena serangannya ransomware. Akibatnya antivirus yang ada di BSI nggak bisa deteksi bahwa itu lagi diserang. Dan sampai hari ini sebetulnya datanya masih kacau dalam BSI. Ya memang udah lumayan rada beres, tapi masih ada yang masih kacaunya masih ada, gitu ya. Oke, ini adalah kondisi laporan yang ada di polisi. Jadi kalau polisi lebih ke user biasa, yang paling banyak laporannya adalah ancaman. Orang ngancam lewat internet. Yang kedua banyak adalah pencemaran nama baik, penghinaan. Yang ketiga adalah pemerasan. Jadi 3 ini yang banyak. Ini ada perjudian, sorry, yang lebih banyak lagi perjudian. Judi online, judol. Oke. Ada judi online, ada pinjol, judol. Oke. Ini contoh korban. Ini yang tadi nih ya, korban. Ini dia tertipu 30 juta. Oke. Dia tertipu ke 30 juta. Ini yang lain lagi. Nah, ini yang kena 72.000 US dollar. Itu. Jadi orang kalau minta tolong ke polisi percuma, udah nggak akan bisa nolongin dah polisinya hari ini. Udah tahu nggak jumlah penyidik polisi yang bisa ngejar orang ada berapa? Nggak tahu. Di Polda Metro ada 3 orang aja. Di Polda-Polda paling ada 1, kadang-kadang ada 1, kadang-kadang nggak ada. Yang paling banyak Polda Metro, dan itu cuma 3. Padahal untuk Bareskrim Cyber itu ada sekitar 100-an orang. Oke. Cuman yang lain cuman bisanya BAP. Kalau tahu BAP kan orang, jadi terdakwanya duduk di depan kita bikin cerita, udah gitu dicatat. Jadi bisanya gitu, tapi tidak bisa nangkep terdakwa, nggak bisa. Dia bisanya jadi tukang ketik. Gitu. Jadi kondisinya parah banget. Gitu ya, beres ya. Terus nah, ini ransomware nih, kondisi ransomware parah banget. Serangannya tiap 11 detik tahun 2021. Oke. Dan 66% serangan di dunia adalah ransomware. Salah satu korbannya BSI. Dan ransomware itu yang nyerang adalah mafia, bukan perorangan. Itu mafia, udah kayak mafia kejahatan sih. Dan total rata-rata orang bayar ransomware adalah $812.000. Kalau ada perusahaan kena, bayarnya $800.000. Berarti udah puluhan miliar satu perusahaan. Dan mereka orang-orang itu kaya raya yang jalin ransomware. Dan saya pernah ketemu orangnya, orang Indonesia, 1 orang ketemu. Tapi orangnya udah insaf waktu itu. Waktu saya ketemu udah insaf, sampai istrinya pakai jilbab yang apa sih? Cadar gitu. Terus dia pakai celananya cingkrang itu tuh. Ya, jadi udah insaf banget dia akhirnya. Jadi dia tadinya hidup dari ransomware, akhirnya ya kayak gitu ya, takut, insaf, akhirnya dia kayak gitu. Tapi waktu itu saya ketemunya di seminar. Dia salah satu pembicara, orang pembicara, dia pembicara. Tapi sampai kayak gitu insafnya, separah itu. Tapi dulunya hidupnya kayak gini. Dan hidupnya enak banget. Ransomware, judi online itu udah pernah ketemu programmer judi online? Belum. Paling itu di podcast aja kan. Di podcast. Cuma ngasih tahu gini loh sistemnya, dimainin sama sistem. Iya. Dimainin sama sistem dan kita transfer duitnya nggak balik sih sebenarnya ya. Nah, kalau buat awal-awal pemancing. Buat pemancing dibalikin, tapi kalau udah sisanya mah nggak balik. Dan yang seru, saya pernah ketemu sama programmernya langsung. Kemudian udah insaf juga. Jadi yang orang ketemu udah insaf ya. Ketemu programmernya langsung yang judi online, dia itu sampai ceritanya gini. Lu jadi programmer judi online, lu minta apa aja dikasih. Mau rumah ada dikasih, mau mobil dikasih, mau apa dikasih, duit nggak ada batas.
Sampai kayak gitu kalau judi online. Bayangin duitnya kayak gitu, ini baru programmernya, belum yang punyanya, lebih parah lagi. Nah terus kan Kominfo kan bikin situs buat blokir situs porno kan. Orangnya yang pegang, yang di Kominfonya lapor ke saya, Pak, kemarin orang judi online ngubungin saya. Ngomongnya sederhana aja, Pak, lo minta apa? Gua kasih. Itu separah itu sebetulnya. Jadi dunia hitam seperti ini duitnya kenceng banget sih. Oke. Sekarang saya kasih lihat simulatornya ya. Ransomware. Ini simulator ransomware. Oke. Ini ada namanya Ran Simulator. Nih. Ransomware ada simulatornya, Ran Simulator. Jadi kita bisa bikin ransomware, terus kita bisa kirim ke komputer buat dites. Kenapa saya ngasih lihatnya Ran Simulator? Soalnya kita perlu ngetes. Jadi caranya kita, ini salah satu teknik buat kebijakan di cybersecurity ya. Tekniknya kebijakan cybersecurity adalah kita bikin latihan buat semua orang supaya tahu bahwa ini ransomware kayak gini kerjanya dan sejahat ini ransomware. Tapi supaya nggak jahat banget kita bisa bikin simulatornya. Ini bikin ransomware. Nanti ransomware-nya kita kirim ke WhatsApp group punya kantor perusahaan. Kalau ada yang ngeklik, dia akan masuk ke komputernya, udah gitu akan ngehajar komputernya, komputernya akan dienkrip segala macam. Nah, tampilannya kira-kira kayak gini nih. Ini tampilannya. Ini tampilannya. Jadi kalau kita tadi jalanin Run Simulator, kita bisa lihat ransomware ini lagi jalan di mana. Lokasi jalannya di kota apa kelihatan nih, kalau di zoom in nanti kelihatan dia jalan di mana. Jadi si hackernya dia bisa lihat, oke, ini software jalan di mana, kelihatan. Terus kalau kita turun ke bawah lagi, kita bisa lihat komputer siapa aja yang kena. Kelihatan di ini dashboardnya dia. Ini kan kelihatan Run Simulator namanya ya. Di dashboardnya dia. Ini yang bikin bukan orang bule, yang bikin orang Indonesia, namanya Cyber Army, pimpinannya namanya Girindro. Orang baik, tapi dia ngerti dunia hitam tahu, terus dia bikin kayak ginian. Terus kalau ada perusahaan yang mau nyewa, disewain sama dia. Oke. Nah di sebelah sini yang penting nih, ada komputer yang kena statusnya kayak gimana, encrypted sama uploading. Ini ada yang bahaya nih, uploading. Kalau encrypted artinya si komputernya, semua file dari komputer itu sudah di-encrypt. Encrypt nggak bisa dibaca lagi. Jadi waktu saya lagi ngasih seminar tentang ransomware, selesai seminar itu ada berapa ibu-ibu datang, Pak, kalau udah kejadian. Jadi ini ibu-ibu orang akuntansi nih, kayak Bu Anin kalau di sini ya. Jadi Anin, bayangin dia tuh Anin, waktu dia kerja lagi entry data keuangan, komputernya ke encrypt, udah gitu filenya nggak bisa di save. Dan itu data keuangan. Nangis tuh, ibu-ibunya nangis beneran tuh, asli. Jadi yang posisi encrypted itu datanya udah nggak bisa diapain, komputernya nggak bisa diapain. Ini ada satu posisi lagi, uploading. Jadi jahatnya ransomware adalah kalau sampai si virus masuk dan virusnya itu nggak akan bisa dideteksi sama antivirus, virusnya masuk tidak terdeteksi, udah gitu pas masuk semua file yang ada di dalam komputer itu dikirim ke internet sama virus tadi. Makanya tadi si Bank BSI bisa sampai 1,5 tera ke transfer, kayak gitu dia. Setelah semua data ditransfer, udah gitu komputernya akan dienkripsi, udah gitu si hackernya bilang ke BSI-nya, lu bayar gue. Mintanya kalau nggak salah BSI dia minta 2 miliar. Dikit, BSI-nya nggak mau bayar. Karena BSI-nya nggak mau bayar, data nasabah dijual sama dia. Itu kejadiannya. Cuman hari ini kelompok itu, si Lockbit itu, sebagian orangnya berhasil ditangkap sama CIA. Sebagian. Tapi Lockbitnya masih berkibar, sekarang lagi nyerang Amerika dia. Parah. Jadi mafianya parah banget ini mah. Asli mafia parah. Ini kelihatan ya, jadi ada ini. Nah, ini adalah kondisi salah.
di sini dulu nih. Ini kalau kita bisa kebaca di sini, ini ada tulisan uploading target. Jadi pas masuk dia akan ngupload, setelah diupload dia encrypt. Jadi filenya di encrypt. Jadi itu bahayanya ransomware. Semua data akan di encrypt dan data kita di copy. Udah gitu kalau dia minta bayaran sebetulnya percuma juga karena data kita kopinya udah ada di sana. Jadi kalau kita bayar dia untungnya double. Data dapat, duit dapat. Jadi ransomware sebahaya itu. Jadi orang nggak sadar bahwa bahayanya parah banget. Kalau ini di dashboardnya, kalau udah kondisinya udah terenkrip segala macam, kita bisa lihat datanya dan kita bisa analisa datanya. Dan kita bisa memanipulasi data yang ada, kita bisa mainin, kita bisa hancurin lah. Nah, ini kita bisa lihat datanya langsung. Ini kondisinya kalau mau di decrypt. Jadi kita kasih ransom simulator decrypt, file yang di encryptnya dibuka lagi. Cuman sebenarnya percuma karena kopian datanya udah ada di hacker. Gitu. Jadi ini mau kasih lihat ke nanti BOD-nya sih. Udah selesai? Udah selesai. Gimana cara memperbaiki? Ini belum ada ya? Kagak jadi lagi kali. Ada pertanyaan? Ini biarin volume gue gedein lah. Pertanyaan? Paling soal ini sih Pak, kayak internet banking. Jadi saya kan pernah tuh udah login segala macam, tinggal mau ngirim uang tapi itu nomor rekeningnya udah ada. Cuma tiba-tiba pas mau masuk key saya pakai token. Nah kata orangnya nggak bisa transaksi.
kumaha ya teh? Rejoin. Terima kasih semua. Kagak jadi nih mah. Parah lu, ngerusak jam gue. Nih, saya masuk sini ya. Mono Center Wiki. Masuk MSF. Oke. Metasploit Project. Oke, turun ke bawah. Sini. Nih. Masuk sini. Jadi, perintahnya MSF Venom, dia akan masuk. Venom tahu kan? Venom apa? Venom. Venom virus lagi. Hah? Venom racun. Lu pakai Google Translate cek racun ya. Jadi ini aplikasi yang ngasih racun ke aplikasi lain. Oke. Aplikasinya .apk misalnya ya. Kakak dikasih racun sama dia .apk-nya. Jadi caranya .apk dikasih racun. Dah. Ini APK-nya udah beracun nih. Gimana caranya APK-nya sampai masuk ke perangkat orang? Cari, grup WhatsApp. Cara masukinnya blow-on banget sih cara masukinnya. Cara yang paling blow-on misalnya gini, undangan. Udah hafal dia. Kan yang lagi terjadi sekarang. Iya itu persis ini caranya. Jadi undangan, saya hampir kena kemarin. Cuman jadi hampir kenanya gini, kan dapat, wah bukan undangan yang ini dapatnya ini dari Tiki, JNE kayak gitulah. Oh iya, paket. Bapak ada paket, tolong diklik aplikasinya gitu. Tolong diklik ini ya, ada paket. Pokoknya biar paketnya dikirim harus diklik. Cuman pas mau ngeklik, loh kok ini .apk, wah nggak beres. Ini kalau masuk kacau nih handphone gue, jadi tahu. Jadi masalahnya gitu. Kalau ini udah jadi dan bisa disebar, oke, kalau udah berhasil disebarin, ini saya jalanin aja nih ya, Kali Linuxnya saya jalanin. Ini kita nyerangnya pakai Kali Linux di sini. Ini Kali Linux lagi jalan, saya kasih lihat aja. Jadi Kali Linux itu software yang biasanya kita pakai buat nyerang. Nih, free, bisa di-download, bisa di-install. Cuman saya posisinya sudah jalan di VirtualBox ini. Kali Linuxnya kondisi running. Coba lihat, ini dia. Oh, masih belum selesai bootingnya. Kalau udah bootingnya udah jalan, nanti saya kasih lihat MSF-nya tadi. Ini apa dia bilang? Mohon bantuannya untuk stay. Ya, oke. Parah. Ini mah sampai jam 12 juga belum beres ini mah. Gagal lagi dia, parah lu. Oke. Wah. Untung aja. Oke. Baterai habis. Lupa. Ini masih suruh stay. Emang dia nggak bisa lihat saya lagi ini ya? Oke, ini ya Kaliusnya lama banget sih. Ya nggak bisa. Kaliusnya kelamaan buat di booting. Berarti yang pembobolan di aplikasi data itu mirip-mirip yang Mana? ya kan ada tuh berapa kali kasusnya tiba-tiba salah pembobolan. Ada kalau nggak salah yang belum ada ya. Ya waktu itu kalau nggak salah ada. Tapi yang dibodoh itu salah satu bola juga. Di depan hidung pernah ada tuh. Wah, salah saya mah
Oh masih ah. Iya ini gagal ini mah. Event gagal. Jadi gue jadi ngorbanin dia. Kuliahnya jadi kagak ada. Nggak apa ya. Tapi lu dapat ilmu kan. Tapi ntar kuliahnya tolong lihat di AC gitu ya. Terus kerjakan besok kelas. Oke, saya kasih lihat aja tadi ya, gimana cara bikin project itu gitu aja. Jadi kalau ada APK kita kasih fenom. Nah, kalau sampai fenomnya udah masuk, terus kita tipu orang supaya install APK itu. Nah, terus kejadiannya adalah yang ini. Nih, oke. Di Kali Linux yang tadi saya nggak berhasil jalan, kita jalanin perintah ini nih. Ya, perintah ini. Jadi ini yang di awalnya adalah kita jalanin MSF console, dia jalan, konsolnya jalan. Udah gitu kita MSF console itu kira-kira kayak framework lah kalau di PHP, kayak framework. Kita tinggal jalanin payload, aplikasi buat nerima sambungan dari luar. Kita kasih tahu IP saya berapa, port saya berapa, exploit jalanin. Udah gitu dia standby. Kalau ada handphone yang kemasukan apa sih tadi APK tadi, HP-nya akan ngomong sama Kali Linux-nya. Oke. Kalau udah ngomong, kalau berhasil connect, ini saya bisa ngirim perintah dari Kali Linux nih. Ini perintah dari Kali Linux ke HP. Walaupun kondisi handphonenya warnanya hitam layarnya, komputer ini bisa ngomong sama HP ini. Bisa komunikasi. Contoh perintahnya, cek root. Apakah handphonenya di root apa kagak? Bisa ketahuan. WLAN geolocate kita bisa ngelihat HP-nya lokasinya ada di mana, kelihatan. Terus ini dump call. Si HP pernah nelpon ke nomor mana aja. Dapat semua nomor-nomornya. Terus yang ini dump SMS. HP ini pernah ngirim SMS kemana aja, isinya apa aja, dapat, gitu ya. Terus kita bisa ngirim SMS, send SMS dari HP itu ke nomor apa aja terserah, beritanya apa aja terserah, yang ngirim pakai nomor HP-nya kita. Gitu. Jadi akibatnya apa? Kalau mau gombal banget sih kita bisa aja kirim SMS ke orang, tolong dong, gue pinjam duit sekian, nih nomor akun gue, transfer ke sini ya. Hah? Mama pulsa. Itu kejadian. Dan jangan khawatir, istri saya pernah ketipu 3 juta. Saya juga 2012 juga hampir ketipu Pak. Mobil jazz katanya. Oh. Tapi dari email dia Pak. Oh iya. Waktu itu di BlackBerry perangkatnya. Cuma emailnya itu beda sendiri, warna merah dan tulisannya dapat hadiah mobil. Itu. Iya. Subtelepon, kayak saya telepon, saya ladenin Pak. Awalnya mobil jazz, katanya ya masih putih lah gitu. Iya. Minta transfer 15, ditepok sama orang tua, ngapain gitu, bla bla bla. Akhirnya dia nyerap, tapi itu agak kesel, SMS itu 350 gitu, mulai dari 15 juta sampai 350 ribu. Tetap nggak ada. Hah? Nggak jadi saya kira. Akhirnya nggak jadi. Bapak udah ngomong mau mobil apa, ntar gue kasih gitu. Nah itu kirim SMS bisa nih ya. Yang parah yang ini nih. Webcam list. Dia bisa ngelihat kamera di HP kita ada berapa, misalnya kameranya ada 2 depan belakang. Terus kita bisa tempel, pilih kamera nomor 2 dengan kondisi HP-nya kayak gini ya. Warnanya hitam layarnya. Udah gitu kita bisa webcam stream. Webcam stream tuh artinya apa yang ada di kamera, videonya, gambarnya dikirim ke laptop ini, kita bisa dengerin, kita bisa ngelihat apa yang ada di kamera itu. Gitu. Ini kejadian nih. Gitu. Softwarenya ada di Kali Linux tadi. Cuman tadi Kali Linux kayaknya memorinya kegedean deh. Saya harus kecilin memorinya, nggak kuat ya. Gitu. Beres. Ini sambil gua standbyin untuk detik-detik terakhir sebelum saya matiin aja. Mana sih? Sini ya. Ya. Parah. Mau makan siang Pak. Ya udah bubar. Ada lagi pertanyaan? Tapi kalau BSI sekarang aman nggak? Soalnya ibu saya kan nanggung di situ kan,
Wah, mohon bersiap sebentar. Sambil jam makan siang berarti Pak. Biar hemat waktu. Isi Pak ya. Yuk. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya udah, ini juga ini PHP. Ya udahlah. Iya, ini sudah jam 12 loh. Masih ada. Oke. Nanti yang satunya di mana? Ya, di perpustakaan atau di ruang dosen? Bagus aja. Udah pernah lihat banyak sih di YouTube? Oh, liburan, lebih tua aja. Liburan aja. Mama aktivis inilah, LSM, dan duitnya kenceng lagi. Jadi IT-nya mereka, nah kalau saya buat ngomong ke direktur, mana kalau kasih wawasan dong ke direktur kita, gitu. Gitu. Dan itu udah 3 kali, 4 kali cancel. Harus bulan. 6 bulan, 5 bulan. Jadi cancel, biasa sebulan lagi cancel, sampai yang ini, sampai mereka ini dulu meeting sama saya, Bono, tanggal sekian jadi ini, saya sih oke aja, jadi siapa apa? Soalnya kan yang cancel bukan Pak Bono, sana yang cancel berkali-kali, cancel sampai bisa segitu banyak, mereka sendiri, yang malu mereka lah kalau yang malu. Soalnya yang komit bukan direkturnya, yang komit ke saya kan orang IT. Orang IT sendiri, maksudnya orang IT kan di bawahnya direktur kan. Direktur suruh gue direktur, ngapain lu ngatur gue gitu kan? Ya, bawahnya kan lebih gede. Jadi mau nunggu di mana? Ya udah, saya tunggu aja dulu bentar. Sip. Pastiin kerjain ya, kasih tahu anak-anak ya. Bertiga Bang Bro. Hah? Bertiga. Apaan? Cuma bertiga. Kalau mau